2 yuan. Aku jelas punya 50.000 di kartuku. Saldo ATM tidak mencukupi. Apakah mesin ini rusak? Dengarkan baik-baik, yang di dalam. Kalian sudah dikepung. Mohon jangan melawan. Dengarkan semua yang ada di dalam. Mari kita bicarakan baik-baik. Apa yang terjadi? Jangan bertindak gegabah. Bicara tentang aku. Aku. Hukum apa yang aku langgar hanya dengan menarik uang? Sebaiknya Anda letakkan tangan di kepala sekarang juga. Keluar sekarang. Dia merampok 2 yuan. Orang lewat A, total aset 0,02 yuan. Ya Tuhan, 2 yuan. Dia mungkin akan ditembak karena itu. Orang lewat B, total aset 0.015 yuan. Ya Tuhan, dia benar-benar mengambil 1 yuan dan menginjaknya. Apa itu 1 yuan? Aku masih punya 50.000 di kartuku. Membuat keributan karena hal sepele. 50.000. Gaji tahunan saya hanya 2 yuan. Anda bilang 50.000 ini milik Anda semua. Kami perlu memverifikasinya. Tidak masalah. Mungkinkah hari ini adalah hari latihan? Direktur, benar-benar ada 50.000 di dalamnya. Apa? Tuan Lee, saya minta maaf. Saya buta dan telah menyinggung Anda. Bolehkah saya bertanya berapa banyak uang yang ingin Anda tarik hari ini? Aku ingin menarik 10.000. 10.000. Seluruh bank kami tidak memiliki uang sebanyak itu. Tuan, silakan ikuti saya ke ruang VIP. Kau bahkan tidak punya 10.000. Bank macam apa kau ini? Jika Anda sangat membutuhkannya, saya bisa mengambil semua dana dari bank kami dan menariknya untuk penggunaan darurat Anda. Kalau begitu, hanya itu caranya. Direktur Zhang, cepat pergi dan tarik sejumlah besar dana untuk penggunaan darurat Tuan Lee. Ya. Mohon verifikasi sidik jari Anda. Mohon masukkan kata sandi Anda. Mohon pindai pola mata Anda. Verifikasi berhasil. Hanya 300. Saya minta maaf, Tuan Lee. Tapi ini sudah menjadi seluruh dana darurat bank kami. Jika Anda masih merasa itu tidak cukup, saya akan segera menelpon Bank Sentral Rakyat dan meminta mereka memobilisasi uang tunai. Berapa lama itu akan memakan waktu? 10 hari, tidak. 5 hari, 5 hari akan cukup. 5 hari. Jika aku menunggu 5 hari lagi, aku benar-benar akan berakhir menjadi bujangan. Biarkan saja begitu. Tuan Lee, ini hanya tersedia jika deposit Anda melebihi 10.000. Kartu keanggotaan tertinggi. Mohon simpan baik-baik. Baiklah. Nomor telepon saya sudah tersimpan di ponsel Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa menghubungi saya. Selain itu, ini disediakan untuk Anda, layanan anggota tertinggi. Jika Anda memiliki kebutuhan apapun, Anda bisa langsung menginstruksikan pengemudi. Tak perlu. Aku tak bisa menerima hadiah begitu saja. Pengemis, total aset 0 yuan. Semua orang sedang mengalami masa sulit. Satu yuan aku kaya, aku kaya. Aku kaya. Aku kaya. Apakah dia idiot? Apakah dia sudah gila karena kemiskinan? Ban buruk macam apa ini? Aku bahkan tidak bisa menarik 10.000 yuan. Bagaimana aku bisa pergi ke rumah Liu Meng untuk melamar sekarang? Bibi. Bibi. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk menemui Liu Meng. Liu Meng tidak ada di rumah. Liu Meng. Liu Meng tidak ada di rumah. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Tuan Muda Huang ada di sini untuk melamar Liu Meng kami. Dia melamar. Bibi, bukankah kita sudah sepakat bahwa aku akan datang melamar hari ini? Kamu melamar. Kamu bahkan tidak pantas membawa sepatu Tuan Muda Huang. Bide, Anda tidak seharusnya bicara seperti itu. Meskipun itu kenyataannya. Bibi.
Kita sudah sepakat. Dengan siapa kamu setuju? Mana buktinya? Bibi sudah menerima hadiah pertunangan itu. Kau sampah berani menyebut hadiah pertunangan. Saya sudah hidup selama puluhan tahun, dan saya belum pernah mendengar tawar-menawar hadiah pertunangan. Poin utamanya adalah, setengah tahun belum terkumpul semua. Tidak seperti tuan muda uang kami, yang langsung memberikan sebanyak ini. Itu tepatnya 10 kali lipat dari yang kamu tawarkan. Bibi, aku akan segera mengumpulkannya, percayalah. Lagi pula, Liu Meng dan aku benar-benar saling mencintai. Mengumpulkan omong kosong apa? Biar saya tanya, bisakah cinta sejati memberimu makan? Pecundang, mahar saja tak terkumpul, mau menikah. Di mana Liu Meng? Liu Meng. Dasar sampah. Kamu tidak punya rumah dan tidak punya uang. Apakah kamu ingin menghancurkan hidup Liu Meng kami? Keluar dari sini, keluar, keluar, keluar. Ibu, mengapa pintunya tidak ditutup? Liu Meng, total aset 0 yuan. Li Fei? Mengapa kau di sini? Liu Meng. Liu Meng, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Bibi bilang dia ingin menikahkanmu dengan orang lain. Sudah cukup, Li Fei. Berhenti mengganggu Liu Meng kami mulai sekarang. Liu Meng, apakah ini yang kamu inginkan juga? Li Fei, ibuku benar. Dia membesarkanku selama ini. Apa salahnya meminta uang mahar darimu? Liu Meng, beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti bisa mengumpulkannya. Kami hanya punya satu anak perempuan. Kamu ingin dia menikahimu dan pergi mengantar makanan bersamamu. Liu Meng, Aku tidak mau mendengarnya. Pergi saja. Cepat pergi dan menghilang. Masih berdiri di sini menjadi pemalu. aku akan menganggap 3 tahun ini sebagai waktu ketika aku buta. Berhenti mencoba memuliakan dirimu sendiri. Jika bukan karenamu, terus-menerus mengganggu Liu Meng kami. Liu Meng sudah lama akan menjadi nona muda dari keluarga Huang. Kamu ingin aku pergi, baiklah. Kembalikan 20.000 milikku. 20.000. 20.000. Benar, itu 20.000. Tidak kurang 1 sen pun. Mahar yang kuberikan hanya 5 yuan. Dari mana kau dapat 20.000? Saya benar-benar telah menyaksikan. Apa itu orang gila? 20.000, apakah kamu gila karena kemiskinan? 5 yuan. Liu Meng, betapa murahan dirimu. Kamu dipecat hanya dengan 5 yuan. Kamu meminta 500 dariku saat itu. Gila. Lihat sendiri berapa banyak yang kau transfer. 2 mau. Aku jelas mentransfer 20.000. Bagaimana bisa 2 mau? Sekarang kau mulai berpura-pura kaya. Jika kau mau berbohong, setidaknya buatlah sedikit lebih meyakinkan. Jika kau bilang kau punya beberapa yuan, aku mungkin percaya. Tapi kau punya 20.000. Aku khawatir hanya bank sentral rakyat yang bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Li Fei, menjadi miskin itu tidak memalukan. Yang memalukan adalah menjadi miskin dan suka menyombongkan diri. Liu Meng, mengapa kamu membuang-buang napas untuknya? Kamu ingin uangmu kembali, begitu? Ambil uangnya dan enyah. Kamu masih berakting di depanku. Itu jelas 20.000, 20.000. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mencoba memeras uang? Hanya ini sebenarnya 100. Keuntungan tahunan perusahaan keluargaku hanya sekitar 20. Bagaimana mungkin si miskin ini punya 100? Ini, Tuan Muda Huang. Ini benar-benar uang kertas 100 yuan. Aku pernah mendapat kehormatan di brankas kakekku melihat uang kertas dengan denominasi yang sama. Itu benar-benar identik. Kakekmu. Aku, seluruh bank kami, bahkan tidak memiliki uang sebanyak ini. 1 yuan. Aku kaya. Aku kaya. Mahar yang kuberikan hanya 5 yuan. Gila. Lihat sendiri berapa banyak yang kau transfer. Bank bahkan tidak punya 10.000 pagi ini. Liu Meng salah mengira 500 sebagai 5. Dunia ini telah terdepresiasi. Tapi uangku tidak berubah. Mimpi yang kualami tadi malam itu nyata. Li Fei, uang ini. Milikku. Ada apa? Li Fei, suara bibi agak keras saat berbicara denganmu barusan. Jangan dimasukkan ke hati, ya. Kakak Fei, ibuku salah barusan. Ibuku hanya tidak sabar. Kau tahu itu?
Serahkan. Karena keluarga Liumu tidak menyambutku. Aku akan pergi sendiri. Tidak, Kak Fei, jangan pergi. Mari kita bicarakan lagi tentang pernikahan kita, oke? Li Fei, apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan menggunakan uang palsu, kau bisa menipuku? Uang palsu. Ranbin, apakah kamu pikir ini mata uang palsu? Nyonya, pikirkanlah. Uang kertas 100 yuan ini sangat langka. Apa kau pikir anjing tak berguna ini akan memegang uang kertas 100 yuan dan berkeliaran di jalanan? Li Fei, apakah kamu tahu bahwa memiliki uang palsu adalah kejahatan serius? Li Fei, sudah berapa kali kukatakan padamu? Kita sudah berakhir. Apakah kau benar-benar harus menggunakan penipuan dan tipu muslihat? Aku benar-benar malu karenamu. Karena kalian semua mengklaim uang ini palsu. Aku akan menelepon Direktur Ban Plongcheng, Shen Muyou. Kemarilah, biarkan dia memberitahu kalian. Apakah uang ini asli atau palsu? Halo. Apakah ini Shen Muyou? Aku Li Fei. Aku sedang menghadapi masalah sekarang. Bisakah kamu datang ke sini? Aku berada di area perumahan Somsai. Lihat saja penampilanmu yang menyedihkan dan melarat. Apa kau bahkan layak menyebut nama besar Direktur Shen? Tuan Muda Huang, Shen Muyao ini. Aku akan lihat siapa yang benar-benar mencari mati. Nona Shen, angin apa yang membawamu ke sini? Namun, Anda datang pada waktu yang tepat. Dialah yang mencari mati. Dia tidak hanya memiliki uang palsu, tetapi dia juga berbicara menghina tentang Anda. Ya, Nona Shen, dia. Benarkah? Ini aku. Nona Shen, bagaimana Anda berencana menghadapi saya? Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Nona Shen, Anda pasti salah. Dialah yang memiliki uang palsu. Jika Anda berani mengatakan satu kata lagi tentang Tuan Li, saya akan menampar wajah Anda sampai hancur. Tuan Li, saya minta maaf karena datang terlambat. Tidak. Li Fei ini benar-benar mengenal Direktur. Lebih dari sekadar mengenalnya. Anda punya keberanian yang luar biasa. Bagaimana Anda bisa bilang uang Ban Longchen palsu? Direktur Shen, aku punya pertanyaan. Merusak properti orang lain dengan sengaja. Apa hukumannya? Ini harus ditentukan berdasarkan nilai nominal kerugian. Jika jumlahnya 100, itu bisa menyebabkan hukuman penjara seumur hidup. Kak Fei, aku terlalu gelisah barusan, itulah sebabnya aku melakukan kesalahan. Di mana kamu tadi? Menantuku, kamu sudah dewasa. Mengapa harus berdebat dengan anak kecil? Seorang gadis kecil. Bayi besar berusia 29 tahun. Li Fei, bagaimanapun, kalian berdua sudah menjalin hubungan selama 3 tahun. Mengapa kamu begitu kejam? Li Fei, jangan terlalu berlebihan. Bukankah itu hanya 100? Biar ku beritahu, nilai pasar perusahaan kami juga hanya sedikit di atas 100. Kesopananku padamu barusan, itu hanya aku memberimu muka. Apakah 100 banyak? Bagaimana dengan 200 kalau begitu? Bagaimana dengan 300? Tuan Runbin, perusahaanmu bernilai 100, benarkah? Kamu bilang aku ingin menggunakan 200 ini untuk membeli perusahaanmu. Aku hanya akan menjadi pemegang saham nominal, membiarkan seluruh keluargamu bekerja untukku. Bagaimana menurutmu? Apa? Lidahmu kelo. Gaji bulananmu hanya 3 fair. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Apa kau takut itu semacam pendapatan ilegal? Apa kau percaya aku akan menelepon polisi sekarang? Biarkan polisi datang dan menangkapmu. Baiklah, silakan telepon. Mari kita lihat setelah polisi tiba, apakah mereka akan menangkapku atau tidak. Dan kami bisa bersaksi untuk Tuan Li. Ini Bibi, itu tidak benar. Ibu salah. Baru saja, Ibu salah menilai situasi. Ibu hampir memisahkanmu dan Liu Meng. Ibu minta maaf padamu di sini. Kak Fei, sebenarnya ini semua salah paham. Orang yang kusuka adalah kau. Ini semua karena si Huang Ranbin ini. Dia mengancamku, menyebabkan aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Kalian semua, Sudah tidak tertolong lagi. siapa di antara kalian yang bernama Li Fei? Halo, Borgol dia. Anda dicurigai terlibat dalam transfer dana luar negeri skala besar. Silakan ikut kami untuk penyelidikan. transfer luar negeri apa? Kamu pasti salah. Anda pasti telah membuat kesalahan. Li Fei menarik uang itu di bank kami. Bagaimana mungkin dia dicurigai melakukan kejahatan? Benar atau tidaknya, kami akan menyelidiki secara menyeluruh. Itu benar-benar berasal dari kegiatan kriminal. Li Fei, tunggulah untuk makan makanan penjara. Tuan Muda Huang,
Baru saja kami berusaha mempertahankan Li Fei. Itulah mengapa kami berbicara seperti itu padamu. Tolong jangan tersinggung. Tuan Muda Huang. Sebenarnya aku menyukaimu. Li Fei, di mataku. Hanyalah seperti anjing gila. Tuan Muda Huang, tolong jangan marah. Malam ini, biarkan aku menghiburmu dengan baik. Kalian sekelompok sampah. Kalian benar-benar membuatku jijik. Dasar sampah. Masih berani bicara keras di saat seperti ini. Gaji bulanannya hanya 3 sen. Namun dia tiba-tiba mengeluarkan 300. Cepat tangkap dia. Direktur Shen, tolong jangan biarkan dia menipu Anda. Terlibat karena dia. Itu jelas tidak sebanding. Kalian semua, diam. Pak Polisi, saya bersedia bersaksi untuk Li Fei. Baik, kalau begitu, saya akan merapotkan Anda untuk ikut dengan saya. Bagaimanapun juga, dia adalah Tuan Muda Huang. Muda dan menjanjikan. Tidak seperti Li Fei itu, yang hanya melakukan hal-hal ilegal. Katakan padaku, dari mana uang ini berasal? Uang ini benar-benar milikku. Aku baru saja menariknya dari bank pagi ini. Kau serius? Gaji bulananmu adalah 3 fen. Kau harus tidak makan atau minum, dan bekerja terus-menerus selama 833 tahun, hanya untuk mengumpulkan 300. Jika kamu memberitahu orang lain bahwa harga global telah terdepresiasi 100.000 kali lipat, dan hanya uangku yang tidak berubah, hanya hantu yang akan mempercayainya. Li Fei, kau bisa pergi setelah kau tanda tangan. Kenapa kau tidak mau pergi? Baiklah, terima kasih, Pak Polisi. Tuan Li, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nona Shen, Anda membantu saya. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mu Yao, Liu Wei, total aset 2.000. Mu Yao, apa kau menolakku karena kau bersama pecundang bau ini? Liu Wei, dengan siapa saya? Apa hubungannya dengan Anda? Ku dengar. Kau berutang 10 yuan pada seseorang. Habiskan malam ini bersamaku, tuanmu. Dan kau bisa mengambil 10 yuan ini. Berhentilah bermimpi. Apa kau pikir karena punya sedikit uang kotor, Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau? Saya beritahu Anda, bahkan jika semua pria di dunia sudah mati, saya tetap tidak akan menyukai Anda. Menarik sekali. Uang benar-benar bisa membuatmu melakukan apapun yang kau mau. Nah, kau sebaiknya inya sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu sampai mati dengan uang. Jauhkan tangan kotor Anda darinya. Tuan Li adalah anggota VIP tertinggi ban kami. Apel, anggota VIP tertinggi. Shen Mu Yao, jangan bercanda. Pecundang miskin ini, seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki, memakai pakaian CH. Kau bilang padaku, Apakah Anda membicarakan ini? ini benar-benar anggota VIP tertinggi. Apa kau pikir aku belum pernah melihat kartu VIP tertinggi sebelumnya? Liu Wei, Anda. Katakan padaku, bukankah kau menyedihkan? Aku bertaruh sekarang. Kau bahkan tidak bisa mengeluarkan 2 fen. Mencoba membodohiku dengan kartu palsu. Saya benar-benar tidak punya 2 fen, tapi saya punya 200. Apel, 200. Nah, apa kau tahu apa arti cara mau? Jika saya mengeluarkannya, apa yang akan Anda katakan? Jika kau bisa mengeluarkannya, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Jika kau tidak bisa mengeluarkannya, maka merangkaklah di bawah kakiku. Dan kemudian makan itu. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Ini 200. Ini pasti uang palsu, Kak. Liu Wei, jangan bilang. Anda bahkan tidak bisa membedakan apakah 100 itu asli atau palsu. Kantor polisi tepat di belakang kita. Apakah Anda berani mengklaim ini adalah uang palsu? Pengecut, cepat berlutut dan panggil aku kakek. Itu Kak. Kau memberikannya padanya, kan? Shen Mu Yao, kau adalah manajer ban. Menyalahgunakan dana ban secara pribadi. Apa kau percaya aku akan melaporkanmu? Dia benar-benar bajingan. Biar ku beritahu. Mu Yao sudah lama menjadi pacarku. Jika kamu berani mengganggunya lagi, aku akan membunuhmu. Aku tidak percaya. Shen Mu Yao tidak pernah punya pacar. Kalian semua, Liu Wei, apakah Anda percaya kali ini? Sekarang Inya, kau menunggu aku mencincangmu jadi kayu bakar. kau pecundang bau. Kau tunggu saja. Maafkan saya. Biarkan saya mengantar Anda pulang. Oke. Nona Shen, Anda mengendarai mobil ini. Ya, Saya akan mencobanya. ayo.
Ini bagus. Mobil mewah Anda benar-benar luar biasa. Tuan Li, tolong jangan menggoda saya. Mobil saya ini hanya berharga 8 yuan. Uang Anda cukup untuk membeli 20 mobil seperti ini. 8 yuan, murah sekali. Kalau begitu, saya harus membelinya juga nanti. Ayo pergi. Mengapa masih ada kemacetan lalu lintas? Sebenarnya, dia cukup menarik. Tuan Li, ini tempat Anda tinggal. Ya, Tapi, ini adalah daerah kumuh Longcheng. apa salahnya menjadi miskin? Tempat tinggal sederhana ini, hanya kebajikanku yang membuatnya mulia. Direktur Shen, Anda pasti tidak berpikir tempat saya terlalu bobrok dan tidak mau menggunakan kamar kecil. Tidak. Ayo pergi. Tuan Li benar-benar bukan orang biasa. Tuan Li, apakah Anda tinggal sendirian? Ya. Berhenti memanggil saya Tuan Li. Nama saya Li Fei. Kalau begitu Anda bisa memanggil saya Mu Yao. Oke. Benar. Orang yang bernama Li Wei tadi mengatakan Anda berutang. Ada apa dengan itu? Itu semua karena adik laki-laki saya yang tidak berguna. Dia berutang 10 dalam pinjaman berbunga tinggi dan tidak bisa membayarnya kembali karena kreditor tidak dapat menemukannya. Mereka hanya bisa datang mencari saya. Hanya 10, bukan. Mengapa Anda menghela napas? Ambil ini. Ini terlalu banyak, Tuan Li. Saya tidak bisa menerimanya. Jika saya menyuruh Anda mengambilnya, maka ambillah. Ini benar-benar terlalu banyak. Dengarkan aku. Shen Muyao, jangan berpikir bahwa bersembunyi di sini berarti aku tidak akan menemukanmu. Juan Mao, Juan Mao, total aset 0,01. Dalam, total aset 0,3. ikat jalang bau ini untukku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Minggir. Tidakkah kamu tahu, dia adalah direktur Bank Longcheng? Jadi kenapa kalau dia direktur? Bahkan jika Sun Wukong datang ke sini, jika mereka berutang uang padaku, mereka tetap harus patuh ikut denganku. Itu uang yang dipinjam kakaknya. Jika kamu punya nyali, cari saja kakaknya. Mengapa kamu membuat masalah untuk seorang wanita? Siapa kau sebenarnya? Bicara omong kosong sebanyak ini. Tolong, ini rumahku. Jika kamu tidaknya, aku akan memanggil polisi. Silakan saja telepon. Tunggu sampai aku keluar dari kantor polisi. Aku akan buang air besar dan kecil di luar pintumu setiap hari. Kalian benar-benar luar biasa. Saya tidak mampu berurusan dengan kalian. Saya akan membayar utangnya untuknya. Apakah itu cukup? Cepat. Kau ingin bermain pahlawan menyelamatkan si cantik. Kenapa kau tidak pergi kencing? Dan lihat orang macam apa dirimu. Tinggal di tempat seperti ini. Mencoba menggembungkan wajahmu agar terlihat gemuk. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Apa ini? Kau bokat? Kau benar-benar menggunakan uang palsu. Baik. Ini 2 lagi. Idiot bodoh yang belum pernah melihat dunia. Uang ini ditarik dari bank kami. Bagaimana mungkin itu uang palsu? Jika aku bilang itu palsu, maka itu palsu. Kau bocah berani menggunakan uang palsu untuk menipu orang. Juan Mao, pergi hancurkan rumahnya untukku. Bagaimana bocah ini punya uang sebanyak itu? Dan semuanya tampaknya asli. Aku tidak mungkin menyinggung orang yang sangat penting. Kakak, apakah uang ini milikmu? Jika itu bukan milikku, apakah itu milikmu? Bukan itu maksudku. Kenapa kau masih berdiri terpana di sana? Cepat bantu dia mengambil uang itu. Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Apakah ini cukup? Cukup. Saya tadi buta. Saya telah menyinggung Anda. Anda memukul saya. Saya minta maaf. Cepat tanya. Di masa depan, kamu tidak diizinkan muncul di hadapan Mu Yao lagi. Ya. Pergi. Terima kasih, Lefrey. Kamu membantuku lagi. Bukan apa-apa. Seharusnya aku berterima kasih karena kau membebaskanku. Iya. Besok akan ada pertemuan pertukaran barang antik. Kamu bisa, di pertemuan itu, bertemu beberapa tokoh penting. Ini akan memudahkan investasi di masa depan. Kedengarannya bagus. Anda sangat perhatian. Kalau begitu, saya akan pergi sekarang.
Ya Tuhan. Saya punya uang. Itu benar-benar bagus. Sangat bagus. Penjaga aula, total aset 0,6 yuan. Sudah berapa kali saya bilang ini pada Anda? Pesanan bawa pulang ini tidak boleh diantar ke dalam. Bagaimana Anda bisa menyelinap masuk? Saya bukan petugas pengiriman. Ya, pengiriman kurir juga tidak diizinkan. Saya terlihat seperti petugas pengiriman. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Bagaimanapun juga, kembali ke tempat asal Anda. Saya di sini untuk konvensi pertukaran barang antik. Anda hanya Anda. Status apa yang Anda miliki? Semua orang di dalam sini adalah tokoh terkemuka. Pengusaha besar dengan kekayaan bersih di atas 100. Selain itu, Anda bahkan tidak punya kartu undangan. Cepat keluar, atau saya akan menggunakan kekerasan. Maksud Anda ini, kan? Nah, dari mana Anda mencuri kartu undangan ini? Direktur Ban Longcheng, Shen Muyao, memberikannya kepada saya. Omong kosong apa yang Anda ucapkan? Seorang presiden ban besar yang bermartabat seperti dia. Mengenal pria sepertimu yang naik skuter listrik. Seorang pecundang miskin. Apa yang kamu lakukan? Lihat baik-baik. Ini adalah Olaka ONVNSA. Cepat ambil sampah Anda dan pergi. Jangan kotori ambang pintu saya. Mengapa Anda masih berdiri di sini? Anda pergi atau tidak? Apa yang terjadi? Tuan Muda Liu. Hai. Halo. Bukan apa-apa. Hanya seorang anak yang mencuri tiket masuk dari suatu tempat. Bersikeras masuk ke aula konvensi kami. Bukankah ini Li Fei, pacar Direktur Shen? Bukankah Anda, bajingan, seharusnya sangat kaya? Mampu dengan santai mengeluarkan 100. Mengapa Anda mengendarai sepeda listrik rusak untuk datang ke sini? Anda melakukannya dengan baik. Sampah harus segera dibersihkan. Terima kasih, Tuan Muda Liu. Tuan Muda Liu, Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Baru 2 hari yang lalu, aku melihat dia dibawa pergi karena masalah uang. Pikirkanlah, seorang pengantar barang. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi begitu kaya, atau bahkan 100? Kalau begitu masuk akal. Bajingan, apakah Anda akan bergantung pada wanita selamanya? Benar, Li Fei. Aku tahu. Perpisahanku denganmu pasti merupakan pukulan besar. Tapi seharusnya kau tidak datang ke sini dan membuat masalah. Biar ku beritahu kalian semua sesuatu. Saya pasti akan memasuki pintu ini hari ini. Awasi dengan ketat. Jangan biarkan sampah masuk. Ya. Masih berdiri di sini menunggu dipukul dengan tongkat. Silakan, coba saja. Coba saja, lihat saja. Saya akan memukul Anda. Berhenti. Siapa yang memberimu keberanian untuk memperlakukan tamuku seperti ini? Anak ini tidak peduli apa yang kami katakan. Bersikeras memaksa masuk ke aula konvensi kami. Aku, Direktur Shen. Aku lihat kamu hanya mengandalkan kekuasaan orang lain, memandang rendah orang dengan mata sombong, dan hanya kata-kata vulgar yang keluar dari mulutmu. Aku akan menelpon atasanmu sekarang juga. Hari ini, kamu kemasi barang-barangmu dan inya. Direktur Shen, tolong, ampuni saya. Pekerjaan saya tidak mudah didapatkan. Aku akan mengampunimu. Jika kali ini kumaafkanmu, bagaimana kau belajar dari kesalahanmu? Li Fei, apakah kamu terluka? Untung Anda datang lebih awal. Kalau tidak, makan siang saya akan menjadi makan pentungan. Ayo, kita masuk bersama. Aku ingin lihat siapa yang berani menghentikanmu. Cepat pergi ambil mobil Tuan Li. Jujur. Ya. Aku lihat kamu tidak ingin mencari nafkah di Longcheng lagi. Tuan Li, saya minta maaf. Maafkan saya, Tuan Muda Liu. Itu Li Fei dan Shen Muyao. Li Fei, pria simpanan tak berguna itu. Lihat bagaimana saya akan menghadapinya. Li Fei, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Hanya saja vasnya pecah. Seharusnya tidak terlalu berharga. Liu Wei, kamu melakukannya dengan sengaja. Li Fei, ini dari dinasti Tang. Sebuah vas antik. Nilainya sebesar ini. Kalau tidak mampu membayar ganti rugi, harus masuk penjara ya. Direktur uang, total aset 6. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang melakukan ini? Direktur Wang, anak ini yang melakukannya. Anda sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Direktur Wang, saya melihatnya dengan jelas. Jelas sekali Liu Wei menjebak Li Fei. Menjebak? Mengapa saya harus menjebaknya? Selain itu, ada begitu banyak orang yang hadir.
Mata siapa yang melihat saya menjebaknya? Benar, Li Fei memecahkannya sendiri. Kami semua melihatnya. Kalau begitu, ganti rugi sesuai harga. 100. Jika Anda tidak mampu membayar, kami akan memanggil polisi. Direktur Wang, saya Shen Muyao, Direktur Bank Longcheng. Saya harap kamu. Keamanan, tangkap dia. Apa yang kamu lakukan? Bajingan. Ini adalah konsekuensi dari memprovokasi saya. Ketika Anda bertemu saya di masa depan, tundukkan kepala Anda. Tuan Muda Li berbicara dengan baik. Bawa dia ke kantor polisi. Tunggu, saya punya uang. Apa yang Anda katakan? Bukankah itu hanya 100? Saya akan transfer uang. Li Fei, kamu tidak bisa mentransfer uang. Liu Wei yang seharusnya membayar uang ini. Tidak apa-apa. Uang dalam jumlah kecil ini, bagi saya, hanyalah uang saku. Uang saku. Saya ingin melihat dari mana Anda, anjing tak berguna ini, bisa menipu 100 lagi. Transfer 100 berhasil diterima. Anda. Trik apa yang Anda mainkan sekarang? Liu Wei, sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Ini tidak akan seperti sebelumnya lagi. Mengatakan saya pembohong, kan? Itu juga milik Shen Muyao. Kalian berdua bersekongkol untuk menipu saya. Jadi kenapa? Direktur Wang, apakah saya punya hak untuk bicara sekarang? Tentu saja Anda melakukannya. Apa instruksi Anda? Pergi periksa rekaman pengawasan. Lihat siapa sebenarnya yang memecahkan vas ini. Baiklah. Tuan Li, saya benar-benar minta maaf. Kami tidak menyelidiki dengan jelas barusan. Tertipu oleh orang-orang tertentu. Saya akan mengembalikan uang ini kepada Anda. Liu Wei, kenapa kau masih berdiri terpaku di sana bayar? Tentunya tuan muda sepertimu tidak bisa mengeluarkan 100, kan? Direktur Wang, bagaimana kalau kita panggil polisi saja? Tunggu. Saya tidak punya uang tunai sebanyak itu hari ini. Saya akan membayar kembali uang ini. Ayahku adalah pengusaha terkenal di Longcheng. Aset melebihi 1000. Kau tidak mampu menyinggungku. Kau bajingan tak berguna yang hanya menunggu mati. Setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu dengan uang. Kau, Direktur Wang. Keberadaan ketiga orang ini di sini membuatku muak. Tuan Muda Li, silakan pergi. Kau berani mengusirku. The film was translated and narrated by M Media. Kau tunggu saja aku. Tuan Li, saya benar-benar minta maaf. Silakan lihat-lihat, silakan lihat-lihat. Lepaskan aku. Li Fei, aku ingin kau mati. Terima kasih, Li Fei, karena membeli begitu banyak barang antik. Aset bank kami mungkin akan berlipat ganda. Jumlah uang sekecil ini tidak layak disebut. Lagi pula, aku hanya menganggapnya sebagai investasi. Bagaimanapun, saya harus berterima kasih padamu. Bagaimana kalau begini? Saya akan mentraktirmu makan di hotel paling mewah di Longcheng. Bagaimana bisa seorang gadis mentraktir seseorang makan? Makanan ini aku yang bayar. Ayo pergi. Uang yang dia habiskan hari ini ternyata melebihi aset orang terkaya di Longcheng. Dia benar-benar bersikap rendah hati. Murah sekali. Yang ini. Dan yang ini juga. Lupakan saja, bawakan aku semua yang tertera di menu ini. Bisakah kamu menghabiskan pesanan sebanyak ini? Jarang sekali aku bisa makan di luar. Kalau tidak habis, bungkus. Saya tidak tahu harus menyebutmu boros atau hemat. Saya akan menerima telepon. Itu terlihat seperti Li Fei. Mampukah si miskin Li Fei itu mengeluarkan uang di sini? Meski menumpang wanita, dia tak mampu bayar. Ayo pergi. Li Fei, benar-benar kamu, dasar bajingan. Tuan Runbin. Kenapa kau ada di mana-mana? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menempel pada wanita kaya, kamu bisa hidup dari dia selamanya. Aku beritahu kamu, tanpa Shen Muyao, kamu hanyalah setumpuk kotoran anjing busuk di jalanan. Kotoran anjing bau. Lalu kau ini apa? Mengikutiku kemanapun aku pergi. Lalat yang makan kotoran. Kamu.
Li Fei, bahkan jika kau menempel pada Direktur Shen, uang itu bukan milikmu. Apa yang membuatmu harus sombong? Bagaimana denganmu? Bukankah kau mencoba menempel pada pria kaya ketika kau selingkuh dariku? Hak apa yang kau miliki untuk menceramahiku? Pelayan. Bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu? Membiarkan orang-orang tak terhormat ini, pengemis masuk. Apakah kamu mencoba membuat kami jijik? Restoran kami memperlakukan semua orang sama. Apakah kamu tahu? Direktur Xiangmu adalah sepupuku. Jika kamu tidak menangani ini dengan baik, kalau begitu biarkan dia datang. Sepupu, ada apa? Kenapa kau begitu marah? Li Fei ini punya catatan kriminal. Dia baru saja dibebaskan. Direktur Xiang, total aset 0,8. Beraninya kamu membiarkan dia masuk untuk makan. Saya bertanya-tanya, mengapa hidangan khas kami? Dia berani memesan satu dari segalanya. Ternyata dia ingin makan lalu kabur. Bagaimana jika kukatakan seseorang mengundangku? Bawa itu ke sini. Kau bocah kecil. Di Haoyuan kami adalah restoran paling top di Longchamp. Orang penting buta mana yang mengundangmu? Jika benar ada orang penting yang mengundangmu, aku akan minum semua ini. Baiklah, Direktur Xiang, benarkah begitu? Kalau begitu hari ini, aku akan membuatmu minum sampai kau puas. Aku lihat kamu lembut di mana-mana kecuali mulutmu. Kau bocah kecil. Saya sudah bekerja di sini bertahun-tahun. Orang penting macam apa yang belum pernah saya lihat. Total tagihan untuk menjamu hari ini hanya 5. Jika kau tidak bisa membayar tagihan, maka ini milikmu. 5 yuan. Dasar orang miskin, kapan kau akan mampu membeli hidangan semahal itu? Apa yang kamu lakukan? Direktur Chef, Li Fei, mereka tidak melakukan apa padamu, kan? Mereka bilang kau buta. Karena mengundangku ke sini untuk makan. Siapa yang melakukan ini? saya mohon maaf Direktur Chef. Saya tidak tahu dia tamu Anda. Jadi ini adalah cara di Haoyuan memperlakukan tamu. Jangan lupa bahwa ban kami dan kamu memiliki kemitraan. Jika saya berbicara dengan direktur umummu sekarang, hanya butuh beberapa menit untuk membuatmu dipecat. Direktur, saya minta maaf, saya salah. Gaji bulanan saya hanya 1 mal. Saya punya orang tua di atas saya dan anak-anak di bawah saya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Direktur, Apa gunanya meminta maaf padaku? saya minta maaf Tuan Li. Ini semua salah saya karena buta. Saya salah. Saya salah. Saya mohon Anda berbaik hati. Anggap saja saya kentut dan biarkan saya pergi. Saya salah. Saya salah. Sepertinya Li Fei ini benar-benar telah menemukan pendukung yang kuat. Sekarang kau tahu bagaimana memohon ampun. Bukankah kau sangat sombong barusan membantu sepupumu melakukan kesalahan? Saya hanya bercanda denganmu. Aku tidak bercanda denganmu. Apa yang kau katakan barusan? Jika seorang tokoh penting mengundangku, kau akan meminum seluruh ember itu. Jalan ada tepat di depanmu. Pilih sendiri. Enya, Saya akan mengganti tempat duduk Anda. Kamu terlalu lucu. Mari kita bicara tentang urusan serius. Baru saja, Ketua Properti Ma Feitang, seseorang yang sangat terkenal di kota kita, menelponku. Dia bilang bahwa di konvensi barang antik, dia memperhatikanmu. Dia ingin bertemu denganmu untuk membahas masalah investasi. oke, tidak masalah. Ayo, bersulang. Aku pergi duluan. Aku tidak mabuk, aku masih bisa minum. Kamu tidak diizinkan pergi. Kepalaku sakit sekali. Untungnya, tadi malam, aku mengantar Shen Muyao pulang. Pakaian siapa ini? Bagaimana bisa ada pakaian wanita di kamarku? Ini bukan rumahku. Ini rumah Shen Muyao. Keperawananku yang telah kujaga selama bertahun-tahun hilang begitu saja. Masalahnya, aku bahkan tidak ingat. Li Fei, kamu harus istirahat yang baik. Aku akan pergi bekerja sekarang. Iya, jangan terlalu memikirkan hal-hal. Tidak ada yang terjadi di antara kita tadi malam. Sialan.
Villa pemandangan laut hanya berharga 300. Apakah benar semurah itu? Aku belum pernah tinggal di villa sebelumnya. Aku harus beli satu. Halo, Ketua Ma, saya sudah sampai di pintu masuk. Oke. Halo Tuan, Konsultan penjualan, total aset 0,5 yuan. properti mana yang Anda sukai? Yang di tengah. Apakah itu yang harganya 300? Villa pemandangan laut itu. Halo Tuan. Bangunan ini adalah raja gedung dari pengembangan kami. Selera Anda luar biasa. Sobat, pinjam korek api. Kau teruslah bicara. Kau mampu membayar 300. Bagaimana kau begitu yakin aku tidak mampu membelinya? Memegang korek api rusak. Berpura-pura kaya di sini. Sampah macam apa yang kau pikirkan tentang dirimu? Bukan aku yang mengatakan ini, tapi orang-orang sepertimu. Semuanya sangat sombong. Kau berani menghinaku. Kau pecundang bau. Berani membuat masalah di sini. Aku datang ke sini untuk membeli rumah. Bagaimana itu menjadi menyebabkan masalah? Kau, Jangan kira saya tidak tahu. Orang tak penting sepertimu sedang mencoba menggunakan kesempatan saya menunjukkan rumah kepadamu untuk mendekati klien kami The kan. film was translated and Semua orang tahu narrated bahwa by di sini M Media. semuanya adalah selebriti dan tokoh berpengaruh. Jika ingin beli rumah, verifikasi dana. Jika modal Anda melebihi 100, maka Anda memenuhi syarat untuk membeli rumah. Apakah kau berani? baiklah. Aku akan memverifikasi. Jika asetku melebihi 100. Maka kau minum segelas air ini untukku. Kau berani. Kenapa saya tidak berani? Sampang, apakah kau melihat lahan kosong di dekat pintu masuk itu? Jika kau kalah, kau akan meniru gonggongan anjing di sana dan menjadi anjing penjaga untuk properti Phaeton kami. Baiklah, bagaimana kita verifikasi? Langkah pertama, verifikasi uang tunai terlebih dahulu. Apakah kau membawanya? Aku lupa membawa uang tunai ketika aku pergi hari ini. Tidak membawanya berarti tidak membawanya. Saya lihat kau, bajingan miskin ini, sangat miskin sampai mengeluarkan air asam. Langkah selanjutnya, verifikasi batas kartu kreditmu. Aku tidak menggunakan kartu kredit. Orang kaya mana sekarang yang tidak menggunakan kartu kredit? Kau sampar. Jika kau akan beraktin, kau harus melakukannya sampai tuntas. Bukankah masih ada langkah ketiga? Kenapa terburu-buru? Kau cukup sombong. Aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui alasannya. Langkah ketiga, verifikasi saldo kartu bank dan catatan transaksi. Mengapa laporan transaksi ini begitu panjang? Mungkinkah dia benar-benar kaya? Bukankah kita seharusnya memverifikasi aset? Periksa catatan transaksi. Lanjutkan. Tuan muda, tidak perlu. Saya pasti buta barusan. Orang hebat mengabaikan kesalahan orang yang lebih rendah. Tidak, jangan berhenti, ikuti saja prosedurnya. Tidak perlu. Apel. Tidak sepeser pun. Bagaimana mungkin? Ya Tuhan. Saya pikir sampah ini akan punya beberapa sen padanya. Saya tidak menyangka dia sama sekali tidak punya apa-apa. Kau adalah gembel yang asli, Tulen, Jembal. Mustahil. Kau benar-benar salah memeriksa. Laporan itu ada tepat di tanganmu. Aku jelas masih punya 50.000 di kartuku. Cukup. Cepat pergi dan jadilah anjing di luar kantor real estate kami. Pergi tepati janjimu. Beri penjelasan. Dari mana uang ini berasal? Aku belum sempat pergi ke bank. Keamanan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang sedang kamu lakukan untuk mematahkan kaki anjingmu? Tepati janjimu. Untuk properti Phaeton kami. Untuk menjadi anjing penjaga. Seret dia keluar. Semuanya berhenti di situ. Mafei Tank, total aset 10.000. Siapa itu? Ketua Ma. Kamu, kenapa kamu datang? Beraninya kamu. Sampai memperlakukan tamu terhormatku seperti ini. Apakah kamu mungkin salah mengira dia orang lain? Dia. Apakah kamu memberitahuku cara melakukan pekerjaanku? Saya tidak berani. Mundur segera. Tuan Li. Saya minta maaf, itu adalah kelalaian saya.
Kamu masih berani mematahkan kaki Tuan Lei. Dia sendiri yang bilang, jika dia tidak punya 100 di sakunya, dia akan bertugas sebagai anjing penjaga bagi kita selama 1 hari. Masih berani bicara omong kosong. Saya pribadi melihat kemarin, Tuan Lei membeli barang antik bernilai lebih dari 1000 yuan. Dan sekarang kamu bilang padaku, dia bahkan tidak punya 100 di kartunya. 1000 yuan. Menurut saya, kamu telah menyalahgunakan posisimu di properti Faiteng milikku. Dan terbiasa menyalahgunakan kekuasaanmu. Berlaku segera. Kamu dipecat. Tuan Lei, apakah Anda puas dengan penyelesaian ini? The film was translated Ketua Ma, and saya salah. narrated Saya by akan Ed melakukan Meany. apapun yang Anda minta. Ketua Ma, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Kau harus menepati taruhan itu. Penuhi janjimu. Ingat ini. Pekerjaanmu diselamatkan oleh Tuan Lei. Terima kasih, Tuan Lei. Tuan Lei, apakah Anda tertarik untuk membeli villa dari kami? Sebenarnya aku memang punya niat itu. Bawa kunci villa pemandangan laut. Bawa kemari. Ya. Tuan Lei, mohon jangan menganggapnya kurang. Villa ini, saya pernah tinggal di sini sebentar. Semua peralatan rumah tangga dan perabotan sudah lengkap. Anda bisa langsung pindah. Berikan padaku. Anggap saja ini hadiah permintaan maaf yang lengkap untuk Anda. Kemampuan Anda untuk tinggal di properti Faiteng kami juga merupakan kehormatan bagi kami. Kalau begitu, aku akan menerimanya tanpa basa-basi lagi. Tuan Lei, saya akan mengantar Anda ke sana. Tidak apa-apa. Aku bisa pergi sendiri. Kalau begitu, aku pergi sekarang. Baiklah, Tuan Lei, hati-hati. Sungguh bakat. Petugas pengiriman tidak diizinkan masuk. Aku bukan petugas pengiriman. Aku di sini untuk melihat properti. Melihat properti. Villa-villa di sini, mulai dari 50 minimal. Satpam perumahan, total aset 0,03 yuan. Ya Tuhan. Kamu tidak berguna. Kamu benar-benar tidak mau pergi? Tuan Muda Liu. Anda di sini. Apakah Anda kenal orang ini? Siapa yang mau kenal sampah ini? Sampah ini hanyalah mantan narapidana. Kalian sama sekali tidak boleh membiarkan dia masuk. Mengerti? Bau keringatmu membuatku mual. Enya, Mata anjing sombong meremehkan orang. kamu sialan. Apakah kamu mengenali ini? Kunci villa pemandangan laut. Tuan, silakan. Hormat sekarang. Silakan. Apakah semewah ini? Paman Ma, apakah Anda di rumah? Paman Ma, apakah Anda di rumah, Tuan? Paman Ma, saya datang kali ini dengan niat tulus untuk bekerja sama. Aku bukan paman mamu. Paman Ma, mohon jangan marah lagi. Saya sudah datang jauh-jauh ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Sudah kubilang aku bukan paman mamu. Paman Ma, saya berlutut untuk Anda sekarang. Jika kontrak ini tidak ditandatangani kali ini, ayahku. Paman Ma, saya benar-benar sangat berterima kasih. Ya Tuhan. Kamu bajingan. Bagaimana kamu bisa berakhir di villa Paman Ma? Ini diberikan kepadaku oleh orang lain. Diberikan kepadamu. Kamu bocah tidak mengantar makanan. Apakah kamu beralih ke layanan kebersihan? Harus kuakui. Aktingmu cukup bagus. Pergi ke neraka. Kamu berani macam-macam denganku. Jika saya tidak sibuk hari ini, saya pasti akan memberimu pelajaran. Sering-seringlah berkunjung. Rumah sakit. Tuan Kota Yuan, total aset yuan. Anak muda zaman sekarang, tidakkah mereka melihat kemana mereka bersepeda? Mungkinkah ini kecelakaan yang direkayasa? Kudengar orang-orang berkata,
Bahkan orang terkaya pun akan bangkrut jika datang ke sini. Apalagi aku. Pak Tua. Apa kamu baik-baik saja? Pak Tua, aku ada urusan mendesak hari ini. Jadi aku akan pergi sekarang. Apa yang kamu lakukan? Kau menabrak seseorang dan kau pikir kau bisa lari begitu saja. Pak Tua, ibuku masih di rumah sakit menunggu uang untuk menyelamatkan hidupnya di sekujur tubuhku. Aku tidak punya apa-apa yang berharga. Aku hanya punya 100 yuan ini. Tolong ambil ini. Namaku Li Fei. Aku pergi sekarang. The Dasar film was bocah. translated and Bagaimana mungkin narrated aku, by Tuan Kota Media. Longchen, merekayasa kecelakaan? Ini 100 yuan. Ini luar biasa. Defisit keuangan Longchen kita terselamatkan. Dokter, apa maumu? Di mana ibuku? Apa yang kamu lakukan? Mengapa ibuku tidak ada di bangsal? Pelankan suaramu di rumah sakit. Siapa nama ibumu? Wang Cuifang. Saat ini ada kekurangan bangsal. Ibumu telah dipindahkan ke koridor. Apa katamu? Ibu, bagaimana keadaanmu? Beraninya mereka menempatkanmu di sini untuk tidur. Wang Cuifang, total aset 0,02 yuan. Li Fei, ibu baik-baik saja. Kenapa kamu kurus sekali? Ibu, berbaringlah. Aku akan pergi dan meminta penjelasan untukmu. Katakan padaku siapa yang melakukan ini. Mengapa ibuku dilempar ke koridor? Aku juga tidak tahu tentang ini. Kami semua mengikuti aturan saat menangani masalah. Baru 2 hari yang lalu, aku menyetor uang ke rekening. Dan hari ini ibuku tidur di koridor. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku akan membunuhmu. Jangan khawatir, Tuan. Jangan khawatir. Biar aku periksa dulu. Di rekening pasien, memang masih tersisa cukup banyak uang. Secara teori, dia seharusnya dirawat di bangsal VIP. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Direktur, terima kasih atas pengaturan Anda. Hanya dengan begitu ayahku bisa tinggal di bangsal mewah. Itu masalah kecil. Direktur, total aset 178 yuan. Aku sudah memeriksa latar belakang Wang Cuifang. Dia hanyalah seorang udik desa. Mengapa dia bisa tinggal di kamar rumah sakit yang begitu bagus? Selain itu, ayahmu adalah pengusaha terkenal di Longchengku. Dia seharusnya secara alami menikmati sumber daya premium. Karena direktur berkata begitu, aku merasa lega. Mengenai 20 yuan itu sudah ditransfer ke rekeningmu. Liu Wei. Ini adalah perbuatan baik yang kalian lakukan. Li Fei, mengapa sampah sepertimu ada di sini? Apakah kamu yang mengambil bangsal ibuku dan menginstruksikan staf rumah sakit untuk membuat ibuku tidur di koridor? Jadi kau putranya? Benar, aku yang melakukannya. Orang udik desa sepertimu, bahkan jika kau punya uang, kau tidak pantas tinggal di bangsal sebagus ini. Apa salahnya menjadi orang desa? Apakah orang desa harus diintimidasi olehmu? Benarkah begitu? Kau benar. Kau sampan. Kau pantas diinjak-injak di bawah kakiku. Dihancurkan tanpa ampun. Siapa yang menyuruhmu buta dan memprovokasiku? Kau bajingan. Sebaiknya kau bicara pada Tuan Muda Liu. Lebih sopan. Apa statusmu? Beraninya kau mempertanyakan Tuan Muda Liu? Ya. Di mana Shen Muyao? Orang yang memeliharamu. Bukankah dia selalu mendukungmu? Suruh dia keluar ke sini dan tidur denganku selama 1 malam. Mungkin aku bisa meyakinkan direktur untuk berbelas kasih dan mengatur agar ibumu mendapat tempat berteduh. Tuan Muda Liu, jangan khawatir tentang ini. Aku bisa mengatasinya. Bagaimana dengan toilet? Itu menghalangi angin dan hujan. Bagus, itu sudah cukup. Kau sudah keterlaluan. Bajingan, beraninya kau memukul. Apakah kau percaya bahwa saat ini, aku bisa mencari seseorang untuk Was mengusir ibumu? translated and Aku akan narrated membunuhmu. by M. Hentikan Media. bajingan ini. Nah, beraninya kau bertindak liar di wilayahku. Apakah kau bosan hidup? Kau pada dasarnya tidak pantas menjadi direktur. Menjilat kekuasaan, mengabaikan nyawa manusia. Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Keamanan, tangkap dia. Lepaskan aku. Jangan sentuh anakku. Diam. Aku akan membunuhmu. Ibumu, nenek tua itu, cukup menyayangi putranya. Aku akan membuat ibumu yang nenek tua itu menyaksikan tanpa daya saat kau menderita penghinaan. Lalu aku akan mengusirnya, membuatmu menderita seumur hidupmu. Liu Wei, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Bahkan di saat seperti ini.
Kau masih bicara keras. Kau akan menyesali ini. Aku hanya ingin melihatmu berjuang mati-matian sebelum mati. Aku selalu menginginkannya untuk merangkak di bawah selangkanganku. Tapi setiap kali seseorang datang mengganggu, kali ini tidak akan ada hal tak terduga yang terjadi. Tuan Muda Liu, mohon tenang saja. Saya adalah direktur rumah sakit ini. Saya jamin tidak akan ada kecelakaan. Paksa dia turun. Suruh dia merangkak di bawah selangkangan Tuan Muda Liu. Ayo, ayo. Apa yang terjadi di sini? Tuan Kota, anak ini adalah pembuat onar medis. Dia sudah ditaklukkan oleh Tuan Muda Liu dan saya. Apa yang membawamu ke sini? Saya datang mencari seseorang bernama Li Fei. Apakah Anda mengenalnya? Tuan Kota, sungguh suatu kebetulan. Anak ini juga bernama Li Fei. Dia pasti memiliki nama yang sama dengan orang yang Anda cari. Ini pasti kebetulan nama. Mengapa orang ini terlihat begitu akrab? Tuan Li, lepaskan dia segera. Tuan Kota, pembuat onar medis ini masih membuat masalah. Lepaskan dia. Apakah Anda tidak mengerti ucapan manusia? Bagaimana mungkin Li Fei, sampah ini, mengenal Tuan Kota Longchen? Tuan Li, apakah Anda baik-baik saja? Pak Tua, Tuan Li, berkat 100 yuan yang Anda berikan kepada saya, itu menutupi defisit keuangan Longchen. Untuk berterima kasih kepada Anda, semua saham rumah sakit ini saya akan alihkan sepenuhnya kepada Anda. terima kasih, Pak Tua. Gawat. Itu berarti saya baru saja menyinggung pemegang saham terbesar rumah sakit kita. Kau jelaskan padaku, mengapa kau menangkap Tuan Li? Tuan Kota, saya salah. Saya dibutakan oleh keserakahan. Itulah mengapa saya tidak menghormati Tuan Li. Saya harap Anda memberi saya kesempatan lagi. Tuan Kota, saya mohon. Tuan Li, bagaimana menurut Anda? Pak Tua, bajingan ini berkolusi dengan Liu Wei untuk mengusir ibuku keluar dari bangsal, memaksanya tidur di koridor. Berapa banyak perbuatan keji yang telah dia lakukan? Apa ada hal seperti itu? Tangkap dia. Kita akan mengadilinya di hari lain. Tuan Li, saya mohon, tolonglah menjadi perantara untuk saya. Saya pasti akan mematuhi perintah Anda mulai sekarang. Tuan Li, saya mohon. Ini halal, kau sampah. Liu Wei, sekarang giliranmu. Li Fei, The film was translated Saya kalah. and narrated mohon by berbesar M hati Media. dan lepaskan saya. Di mana kesombongan itu? Ketika kau baru saja memanggilku rakyat jelata, bukankah kau memanggilku udik desa? Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat betapa piciknya si udik desa ini bisa bertindak. Tuan Kota, bisakah aku meminjam pengawalmu sebentar? Tentu saja Anda bisa. Tangkap dia. Ayo, Liu Wei, merangkak di bawah selangkanganku. Apa yang kamu lakukan? Li Fei, kau bajingan. Kau hanya beruntung karena mengenal Tuan Kota. Apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku? Ya, sayang sekali bagimu. Kau sedang sial hari ini. Tuan Kota, bukankah Anda menginginkan 100 yuan? Saya akan meminta ayah saya mengirim 500 yuan. Mohon lepaskan saya. Ambil tindakan. Nah, Ayah Liv, total aset 2.100. ayah, Keluar rumah sakit ini tidak menyambutmu. segera pindahkan Ibu Tuan Li ke bangsal terbaik. Menggunakan peralatan medis paling canggih. Jika terjadi kesalahan, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Ya, Tuan Kota. Ibu bisa tenang dan menerima perawatan di sini. Ibu tidak perlu khawatir tentang apapun. Li Fei ku sudah sukses. Bahkan orang penting seperti Tuan Kota mengenalmu. Aku tidak tahu bahwa orang yang baru saja aku jatuhkan adalah Tuan Kota. Kamu memukul Tuan Kota.
Aku hanya bercanda. Kamu memang tidak pernah dewasa. Ya. Tuan kota bilang kamu punya 100 yuan. Dari mana uang itu berasal? Ibu, aku mendapatkan uang ini sendiri. Tolong yakinlah, aku tidak mencuri atau merampok siapapun. Baguslah kalau begitu. Di mana Liu Meng, kenapa aku tidak melihatnya? Ibu, aku dan Liu Meng sudah putus. Seluruh keluarganya sombong. Dia mengejar om-om kaya demi uang. Kakak tertua, Tuan Li. Terima kasih atas 100 yuan Anda. Ini memungkinkan saya menutupi kekurangan dana di Longcheng. Ini bukan apa-apa. Di masa depan, Tuan Kota, jika Anda membutuhkan uang, jangan ragu untuk bertanya padaku. Aku pasti bisa membantu. Tuan Kota, aku juga ingin meminta bantuan padamu. Tuan Li, silakan bicara. Aku harap Tuan Kota dapat mengeluarkan perintah yang mewajibkan semua rumah sakit di Longcheng untuk tidak memberikan perawatan kepada Liu Wei dan putranya. Baik, Liu Wei, kau benar-benar pantas mati. dari mana datangnya katak ini? Berani berbicara kepada calon orang terkaya kita, Liu seperti ini. Saya rasa Anda sudah bosan hidup bukan? Gadis kecil ini cukup cantik. Bagaimana kalau bergabung dengan kakak malam ini dan berguling-guling di spray? Semua orang kecuali Liu Wei, keluar. Li Fei, apa yang akan kamu lakukan? Aku dengar kau mencari seseorang untuk mencelakaiku. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti. Berakting. Jika kau tidak memberitahuku, tidak satupun dari botol anggur ini akan meleset dari kepalamu. Anda berani. Bicara atau tidak? Saya tidak akan bicara. Jika Anda punya nyali, bunuh saya. Mari kita lihat, apakah Anda berakhir di penjara? Liu Wei, kau yang pertama kali menyewa orang untuk membunuhku. Bahkan jika aku memukulmu sampai mati, itu masih akan menjadi pembelaan diri. Dia bisa bersaksi mengenai hal itu. Kalau begitu saya tetap tidak akan bicara. Anda pasti mati. Baik, kalau begitu aku akan lihat, apakah mulutmu lebih tangguh, atau botol anggurku yang lebih tangguh. Kalian semua siapa? Liu Bao, total aset 6 yuan. Cepat lepaskan saudara saya. Kalau tidak, tak ada yang keluar hidup-hidup. Bozi, bunuh mereka untukku. Diam. Mereka terlalu banyak. Apa yang harus kita lakukan? Serahkan padaku. Makan tutul atau anjing, apa yang kamu bicarakan? Jika kamu punya kekuatan, majulah. Pelacur bau ini sangat sombong. Saya akan menendangmu sampai mati. Pergi, pergi, pergi. Jumlah mereka terlalu banyak. The film was Aku punya cara. translated and narrated by M Media. Lari terus lari. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Jangan bergerak. Bergerak lagi dan saya akan menembakmu sampai mati. Liu Wei, kau berani memiliki senjata api secara ilegal. Kau tak takut Tuan Kota menuntut tanggung jawabmu. Apakah menurutmu kalian berdua bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini? Saudara, ampuni nyawanya. Saya ingin bermain dengannya sampai dia mati malam ini. Kamu berani. Saudara, kalau begitu wanita ini milikmu. Li Fei, sudah kubilang. Saya ingin Anda mati. Cepat. Ya, Lin Xiao, bertahanlah untukku. Aku akan segera memanggil bantuan. Keluarga Liu ini berani memiliki senjata api secara ilegal. Tepat di bawah hidung saya. Dan bahkan berani menyakiti saudara saya. Sepertinya mereka tidak ingin hidup lagi. Pengawal, pergi dan bawa pasukan harimau. Dan ratakan keluarga Liu untuk saya. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Cepat dan selamatkan Lin Xiao. Li Wei punya pistol. Jangan panik dulu. Saya sudah mengirim pasukan harimau ke tempat yang Anda sebutkan. Saya jamin Anda, dia pasti akan baik-baik saja. Masalah yang paling mendesak sekarang adalah mencari tahu dengan jelas
Siapa lagi yang ingin menyakiti Anda? Sejauh yang aku tahu, ada juga Kintian. Kintian. Pelajaran terakhir belum cukup. The film was translated and narrated by M Media. Halo. Baik. Ada apa? Ketua Ma telah mengundangku sekarang untuk pergi ke rumah Kintian untuk membahas kerjasama dengannya. Keluarga Qin lagi. Sila kau. Jangan khawatir. Saya ingin melihat trik apa yang sebenarnya mereka coba lakukan. Ketua Ma, aku di sini. Li Fei, kau akhirnya datang. Aku tidak menyangka kau benar-benar punya nyali untuk datang ke sini sendirian demi perjamuan ini. Ini bukan kolam naga atau sarang harimau. Mengapa aku tidak berani datang? Di mana Ketua Ma? Mengapa hanya kau yang ada di sini? Apa kau membicarakan bajingan tua Ma Fei Teng itu? Sepertinya dia. Dia dilempar ke laut untuk hidup. Apa katamu? Kau benar-benar membunuhnya. Mengapa kau melakukan itu? Ini hanya membunuh seseorang. Apa masalah besarnya? Jika ada yang harus disalahkan, itu dia karena tidak tahu diri. Kintian, dengan melakukan ini, apa kau tidak takut Tuan Kota akan mengetahuinya dan meminta pertanggungjawaban keluarga Kinmu? Itu tidak penting. Bagaimanapun, kau akan segera mati. Begitu kau mati, semua asetmu akan menjadi milikku. Masalah ini, tidak akan ada yang tahu tentang itu kan? Kau yakin sekali bisa menghabisiku? Aku akui, kau benar-benar mengejutkanku dengan berhasil terhubung dengan Tuan Kota. Tapi hari ini, bahkan jika Raja Langit sendiri yang datang, kau harus mati. Dasar sampah, kau berani di depan begitu banyak orang mempermalukanku. Hari ini aku akan memberitahumu siapa sebenarnya orang yang tidak bisa kau sakiti di Longchen. Kintian, jika kau ingin membunuhku, itu sangat sederhana. Apakah kau membutuhkan begitu banyak orang? Kau berharap aku akan membalas penghinaan dari hari itu 100 kali lipat? Ya, kau dengar kau punya ibu kan? Aku sudah mengirim orang untuk membawanya ke sini. Sebentar lagi kau akan tahu bagaimana rasanya melihat orang yang kau cintai perlahan mati tepat di depan matamu, sementara kau tidak berdaya untuk menghentikannya. Kemalangan seharusnya tidak menimpa keluarga. Apakah kau ini laki-laki? Seseorang sepertimu, si lemah yang mengandalkan wanita untuk naik pangkat, berani menceramahiku. Ya, dan ada Shen Muyao kan? Setelah kau mati, aku akan memenjarakannya dan menghukumnya perlahan, mengubahnya menjadi budakku. Kau biadab. Kau ini apa? Berlututlah di hadapanku. Li Fei, jika kau sekarang meminta maaf dan memohon belas kasihan, aku bisa memberimu akhir yang cepat. Bagaimana? Apa kau mau memikirkannya? Kau akan menyesali ini. Li Fei, lihatlah keadaanmu sekarang. Kau bahkan tidak mau melihat. Baiklah, kalau begitu, tidak menangis sebelum lihat peti mati. Tuan Muda Qin, orangnya sudah dibawa. Bagus, bawa dia ke sini. Hari ini dia akan melihat sendiri bagaimana orang yang paling dicintainya mati. Nah, Li Fei, Muyao. Kintian, kau punya keberanian seperti itu. Kau benar-benar berani membunuh Ma Fei Tem. Dan sekarang kau masih berniat menyakiti Tuan Li. Kulihat kau tidak menempatkan aku, Tuan Kota Longchen, dalam pandanganmu. Tuan Kota, aku tidak mengerti mengapa kau terus mencoba melindungi anak ini. Tapi aku, Kintian, bertekad untuk membunuh orang ini. Aku bertekad untuk membunuhnya hari ini. Kintian, jika kau mengakui kejahatanmu sekarang, aku masih bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Jika tidak, kau akan menghadapi konsekuensinya sendiri. Apakah kau benar-benar berpikir aku sama sekali tidak berdaya? Ketika aku memberi pelajaran pada berandalan, kau masih memakai celana belah. Li Fei, kau baik-baik saja? Nah, kamu baik-baik saja. Ibu, aku baik-baik saja. Bagaimana dengan kalian semua? Apakah kalian semua baik-baik saja? Kami baik-baik saja, berkat Tuan Kota yang mengirim orang untuk menjemput kami. Terima kasih, kakak. Itu bukan apa-apa. Nah, apa yang kamu panggil Tuan Kota? Kakak, Ibu, Tuan Kota bukan hanya kakakku, tetapi menantumu. Juga adalah Direktur Bank Longchen. Benar, Muyao. hentikan lihat waktunya. Saudara, Kintian, kau mengabaikan hukum. Kau sangat ceroboh. Menurut hukum pidana Longchen, pasal 251, kau harus dihukum mati. Li Fei,
Pemenang mengambil segalanya. Bunuh saja aku. Tuan Li, Anda berjanji pada saya. Saya mohon, ampuni nyawa The film saudara was saya. translated Baiklah, aku and berjanji padamu, narrated by dan aku M. tidak Lee. akan mengingkari kata-kataku. Namun, orang ini telah melakukan terlalu banyak dosa. Sisa hidupnya, ia akan habiskan di penjara. Terima kasih, Tuan Li. Saya minta maaf. Saya melakukannya demi Anda dan keluarga Ken. Saudara. Sepertinya bahkan langit pun tidak mau mengampuninya. Suruh seseorang menyeretnya pergi. Ngomong-ngomong, kakak, apakah masalah mengenai Liu Wei sudah diselesaikan? Itu sudah diselesaikan. Liu Wei dan adik laki-lakinya Liu Bao sudah ditangkap olehku. Menyembunyikan senjata api dan berani melakukan pembunuhan. Aku mengeksekusi mereka. Itu bagus. Ngomong-ngomong, di mana Lin Xiao? Bagaimana kondisinya? Dia hanya melukai bahunya. Itu tidak serius. Itu bagus. Sudah sampai sejauh ini. Istrimu sendiri ada di sampingmu. Namun yang kau pikirkan hanyalah wanita lain. Itu tidak benar. Dia menyelamatkan hidupku. Selain itu, orang yang kucintai selalu adalah dirimu. Kata-kata manis. Jangan pikir kau bisa membodohiku. Sunggul, istriku, apa sebenarnya yang kau inginkan agar kau bisa mempercayaiku? Menikahlah denganku. Menikahimu. Lin Xiao. Hari ini adalah hari terakhir. Ini adalah bayaranmu. Di masa depan, kau harus mencari pekerjaan yang tetap. Pekerjaanmu tidak hanya berbahaya secara umum. Mengapa wajahmu muram? Sebenarnya, aku tahu segalanya. Sikapmu hanyalah sandiwara. Saat kau mengizinkanku pergi, aku sangat tersentuh. Li Fei, semua tamu sudah tiba. Mengapa kamu masih di sini? Keluarlah dan sambut mereka. Baiklah, Ibu. Ibu Li Fei, saya datang. Saudara, buah pahit yang kau timbulkan sendiri, harus kau telan sendiri. Tidak ada yang bisa dilakukan, kau sendiri yang mencarinya. Mu Yao. Maukah kau menikahiku? Aku mau. Ngomong-ngomong, ini adalah kartu gajiku. Aku serahkan padamu mulai sekarang. Kau tahu apa yang terbaik untukmu. The film was translated and Anakku telah narrated meraih by kesuksesan. M. Media. Dia benar-benar menikahi Direktur Bank Longcheng. Saudara, aku benar-benar iri padamu. Memenangkan wanita cantik seperti itu di usia muda. Aku berharap pernikahanmu harmonis selama 100 tahun. Aku tetap harus berterima kasih pada kakak. Jika bukan karena bantuanmu, Kintian pasti sudah berhasil. Kau adalah orang baik, surga akan melindungimu. Namun, Ketua Ma, Aku sudah mengirim orang untuk menjaga istri dan anak-anaknya dengan baik. Bisnis sebesar ini, membiarkannya menganggur bukanlah solusi. Serahkan pada saudara di sini. tolong jangan. Aku sudah bekerja sepanjang hidupku. Sudah waktunya untuk menikmati hidup dengan benar. Bagus, itu benar. Istri, kau berjanji padaku. Kau akan melahirkan putra sehat. Dan banyak dari mereka. Mengapa kau menginginkan begitu banyak anak? Tentu saja, agar mereka bisa menghabiskan uang untuk kita. Dengan kecepatan ini, uang kita habiskan sampai abad berikutnya. Aku sudah menjadi presiden bank selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang hanya menghabiskan uang dan tidak menghasilkan apa-apa. Ya, siapa suruh kita kaya?
4 keluarga The besar film was Xiao, Qi, translated Sun, and dan Li telah tiba. narrated by M. Mereka Lee. berharap Anda dapat bekerja sama dengan mereka. Aku sedang sibuk sekarang. Kita bicara nanti. Ada apa lagi sekarang? 4 penguasa kota besar dari Jing, Yu, Lin, dan Jin telah tiba. Suruh mereka menunggu. Suami, begitu banyak orang yang menunggu. Mengapa kita tidak menemui mereka? Suruh mereka menunggu. Aku benar-benar harus punya anak kembar hari ini.